Tindakan orang-orang telah melewati batas tergelap dan telah merusak landscape pembunuh berantai di Amerika. Pada video kali ini, gue memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan dan kejahatan beberapa tokoh paling terkenal, menyoroti bayangan yang mereka timbulkan dalam masyarakat. Kisah ini mengambil pendekatan terukur, menghindari sensasionalisme karena mengungkap narasi kompleks dan seringkali meresahkan dari segi individu-individu tersebut. Ini adalah perjalanan melalui tindakan para pembunuh seperti Ted Bundy, Aileen Wuornos, yang bertujuan untuk memahami daripada mengagungkan kesalahan mereka. Bagi mereka yang mencari pengetahuan dan pemberdayaan, pendahuluan ini berfungsi sebagai titik awal untuk memahami kisah-kisah peringatan yang terdapat dalam cerita-cerita ini dan percakapan yang lebih luas tentang keadilan, pencegahan, dan respon masyarakat yang ditimbulkannya. Beberapa dari tokoh yang gue sebutin udah pernah dibahas di video ini sebelumnya. Yang pertama adalah Bill Gunness. Billy, seorang imigran Norwegia, memikat banyak pelamar ke peternakannya di Indiana dengan janji pernikahan sebelum mereka menghilang secara misterius, yang pada akhirnya mengakibatkan puluhan kematian dan dia mengumpulkan pembayaran asuransi atas orang-orang tersebut. Modus operandi Gunness adalah memasang iklan surat kabar yang menarik perhatian orang-orang kaya dengan alasan persahabatan dan kemitraan dalam operasi pertaniannya. Begitu mereka tiba di propertinya, mereka tidak pernah terlihat lagi, menjadikannya salah satu wanita pembunuh berantai pertama. Analisis atas tindakan Billy mengungkapkan pendekatan yang diperhitungkan terhadap pembunuh berantai, memanfaatkan norma-norma masyarakat dan institusi pernikahan untuk menyamarkan niatnya tersebut. Para suami yang tidak curiga, terpesona oleh janji-janjinya, menjadi korban dari upaya kejamnya mencari keuntungan finansial. Pola pengumpulan manfaat kematian menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa merupakan inti dari skemanya. Metode tepat Billy dalam membuang korbannya seringkali melibatkan peracunan, sebuah titik yang memungkinkan dia membunuh tanpa kecurigaan dan mengklaim uang asuransi dengan pengawasan minimal. Penemuan kengerian dari peternakan Gunness terjadi setelah kebakaran melanda properti tersebut dan menemukan bukti mengerikan berupa banyak mayat. Pengungkapan ini memaksa publik untuk menghadapi kenyataan mengerikan atas perbuatannya. Kisah Billy Gunness adalah pengingat akan bahaya yang mengintai di balik kedok rumah tangga dan romansa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya meneliti motif di balik upaya mengejar pernikahan dan kekayaan, terutama ketika tunjangan kematian menjadi tema yang berulang dalam akhir tragis pasangan suami istri. Berikutnya adalah Ed Gein. Peternakan Ed Gein menjadi galeri sisa-sisa manusia yang aneh, diubah menjadi benda-benda sehari-hari, membuat ngeri setelah ditemukannya. Pihak berwenang menemukan serangkaian barang yang dibuat dari bagian tubuh korbannya, memperkuat reputasinya sebagai pembunuh terkenal. Pembunuhan besar-besaran ini berakhir dengan terungkapnya koleksi mengerikan dari Gein, yang menjadi bukti mengerikan atas tindakannya. Investigasi atas kejahatan Gein mengungkap individu yang sangat terganggu yang berusaha melestarikan elemen tubuh manusia dengan cara yang melanggar batas etika dan moral. Ciptaannya bukan sekedar alat kenang-kenangan, melainkan benda yang ia integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal ini menyajikan katalog klinis dari beberapa barang yang ditemukan dari tempat tinggalnya, yang mencerminkan pendekatan analitis dan objektif terhadap bukti suram perbuatannya. Beberapa benda yang dibuat dari bagian tubuh adalah masker wajah manusia, mangkuk dari tengkorak kepala manusia, kursi kulit dari kulit manusia, rompi dari payudara wanita, dan puting sabuk yang terbuat dari puting manusia. Setiap artefak yang ditemukan dalam pemilikan Gein berfungsi sebagai bukti kejahatan yang jahat. Itu bukan sekedar kenang-kenangan, melainkan sebuah hubungan nyata dengan orang-orang yang telah ia sakiti. Perjumpaan masyarakat dengan piala-piala ini memicu perpaduan antara rasa jijik dan terpesona yang berkontribusi pada keinginan kolektif untuk pembebasan dari teror yang ditimbulkan oleh Gein itu sendiri. Warisan Ed Gein tetap menjadi catatan kaki yang mengerikan dalam catatan sejarah kriminal Amerika, mengingatkan masyarakat akan betapa dalamnya kerusakan atau kebobrokan manusia dapat tenggelam. Berikutnya adalah John Wayne Gacy. Aura menawan dari John Wayne Gacy sebagai anggota komunitas menutupi tindakan keji, kekerasan, dan pembunuhannya, mewujudkan realitas yang meresahkan dari seorang pembunuh berantai yang menjalani kehidupan ganda. Dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang ramah dan menjadi sosok badut di pesta anak-anak. Reputasi Gacy sebagai Pogo the Clown sangat kontras dengan kenyataan suram yang ada di balik permukaan kehidupannya yang tampak normal. Sementara Gacy tampil sebagai badut, membawa tawa dan kegembiraan bagi banyak anak-anak, dia menyembunyikan rahasia kelam,
Penemuannya adalah 29 mayat di ruang bawah tanah rumahnya dan korban tambahan di danau mengungkap sejauh mana kejahatan brutalnya. Penangkapan dan hukumannya atas 33 tuduhan pembunuhan membongkar citra penipuan yang ia tanamkan, sehingga mengejutkan komunitas yang dulu menganggapnya sebagai pilar. Analisis mengenai kehidupan ganda John Wayne Gacy memberikan pengingat yang serius akan kemampuan manusia untuk bermuka dua dan perlunya kewaspadaan dalam menjaga diri dari bahaya tersembunyi tersebut. Yang berikutnya adalah Jeffrey Dahmer. Kisah mengerikan Jeffrey Dahmer muncul sebagai kisah mengerikan tentang kanibalisme dan pembunuhan setelah penangkapannya pada tahun 1991. Tindakan mengerikan yang dilakukan Dahmer bukan sekedar pembunuhan. Mereka mewakili pola yang meresahkan dalam melakukan pelecehan seksual, mutilasi, dan akhirnya memakan korbannya. Aksi pembunuhan besar-besaran yang dilakukannya berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dengan sasaran utamanya adalah laki-laki dan anak laki-laki yang ia bujuk dengan janji persahabatan dan uang. Metodologi Dahmer bersifat sistematis dan penuh perhitungan. Setelah memikat korbannya ke apartemennya, dia akan membius mereka sebelum melakukan pelecehan seksual dan akhirnya membunuh mereka. Apa yang membedakan Dahmer dari banyak pembunuh berantai lainnya dalam perilaku pasca pembunuhannya? Terlibat dalam tindakan nekrofilia dan kejahatan kanibal, dia menyimpan sebagian korbannya sebagai kenang-kenangan yang mengerikan, yang ditemukan polisi setelah penangkapannya. Dihukum beberapa kali seumur hidup, kehidupan Dahmer di penjara hanya berumur pendek. Kehidupan salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat berakhir pada tahun 1994 ketika seorang rekan tahanannya membunuhnya. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam kejahatan Dahmer. Sasarannya adalah remaja putra dan remaja putra yang rentan. Kedua adalah metode narkoba dan penyerangan yang memastikan kepatuhan dan pengendalian atas targetnya. Yang berikutnya adalah kanibalisme atau memakan korbannya, menandai tingkat kebobrokan yang jarang terjadi di beberapa manusia. Penangkapannya tahun 1991 oleh polisi terjadi setelah ada korban yang melarikan diri. Kemudian kalimat beberapa istilah seumur hidup mencerminkan beratnya kejahatannya. Kasus Dahmer masih menjadi pengingat akan betapa dalamnya kerusakan manusia dan perlunya kewaspadaan dalam melindungi populasi rentan dari predator tersebut. Serial killer berikutnya adalah Ted Bundy. Pesona dan kecerdasan Ted Bundy yang berbahaya menyelubungi kebrutalan kejahatannya saat ia melintasi banyak negara bagian, menjerat para korban dengan topeng kerentanan yang menipu. Ketampanan dan cara bicaranya melemahkan senjata, memungkinkan dia melakukan tindakan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata di bawah lapisan kenormalan. Pendekatan Bundy diperhitungkan. Dia mengeksploitasi norma-norma masyarakat, berpura-pura terluka atau cacat untuk mendapatkan simpati dan bantuan dari targetnya yang tidak menaruh curiga. Terlepas dari sifat kejahatannya yang keji, termasuk pembunuhan di asrama mahasiswi Chi Omega, Bundy mempertahankan banyak pengikut yang merasa sulit untuk mendamaikan kepribadian luarnya dengan predator kejam di dalam dirinya. Persidangannya memingkat hati banyak orang. Ketika penonton berjuang untuk memahami bagaimana seorang yang tampak begitu menarik bisa mampu melakukan kebiadaban seperti itu. Ketika akhirnya ditangkap dan dihukum, Bundy menghadapi hukuman tertinggi atas kejahatannya. Dia dieksekusi di kursi listrik di Florida, sebuah akhir suram dari teror yang menghantui jiwa orang Amerika. Penjajaran karisma Bundy dengan dorongan pembunuhannya mengejutkan hati nurani. Asrama mahasiswi Chi Omega yang pernah menjadi simbol persaudaraan menjadi tabu teror. Eksekusi Bundy di kursi listrik menandai berakhirnya kisah kekerasan dan penipuan yang mengerikan. Kontras antara faset Bundy yang halus dan kebrutalan dan tindakannya membangkitkan rasa pengkhianatan yang mendalam. Gambaran Bundy menunjukkan senyum percaya diri saat dia diadili, dengan dingin memungkiri kegelapan yang mengintai di bawahnya. Dalam analisis yang tidak memihak, kisah Bundy berfungsi sebagai pengingat bahwa kejahatan dapat diselubungi dengan cara yang paling menarik, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada kesadaran kolektif. Dan berikutnya adalah Aileen Wuornos. Turunnya ketenaran Aileen Wuornos dimulai dengan serangkaian pembunuhan brutal yang mengejutkan Florida pada awal tahun 1990-an. Dia memulai aksi pembunuhan besar-besaran yang merenggut nyawa 7 pria. Sebuah aksi besar-besaran yang kemudian mengklarifikasikannya sebagai salah satu pembunuh berantai wanita paling terkenal di Amerika. Wuornos, seorang pekerja seks, menargetkan korbannya dengan ketepatan yang mematikan, yang pada akhirnya berujung pada penangkapan dan hukumannya. Modus operandinya sangat konsisten. Wuornos akan memikat laki-laki dengan dalih sebagai pekerja seks sebelum merampok dan menembak mati mereka.
Rentetan pembunuhan yang terjadi antara tahun 1989 dan 1990 memicu perburuan mendesak ketika pola pelanggarannya menjadi semakin meluas. Mayat-mayat tersebut yang sering ditemukan di daerah terpencil memiliki ciri-ciri suram dari pengalaman kekerasan yang dialaminya. Penangkapan dari persidangan Wuornos menarik perhatian publik dan media, menyoroti kelam kehidupannya sebelum dan selama kehidupannya. Dia mengaku membela diri, bersikeras bahwa korbannya bermaksud melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Tetapi juri menganggap narasinya tidak meyakinkan. Dihukum karena membunuh 6 pria, Wuornos menerima 6 hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat yang kemudian diubah menjadi hukuman mati. Sejak saat itu, kisahnya menjadi subjek analitis mendalam dan beberapa pendukung berpendapat bahwa pelecehan dan marginalisasi yang terjadi seumur hidup membentuk tindakannya. Meskipun demikian, keyakinannya tidak tergoyahkan dan pada tahun 2002 dia menerima suntikan yang mengakhiri nyawanya. Wuornos tetap menjadi sosok yang menarik dalam diskusi mengenai pembunuhan berantai dengan kasusnya yang menimbulkan pertanyaan tentang titik temu antara gender, keadilan, dan pengabdian masyarakat dalam narasi kriminalitas. Dan berikutnya adalah The Zodiac Killer. Beberapa surat misterius Zodiac Killer berisi sandi yang membingungkan, menunjukkan bahwa dia membunuh setidaknya 37 orang. Meskipun penyelidik hanya mengkonfirmasi sebagian kecil dari klaim ini, Zodiac Killer meneror San Francisco Bay Area dengan petunjuk samarnya, mengejek departemen kepolisian dengan keinginan publik untuk mendapatkan jawaban dan penutupan kasusnya. Pesan-pesan ejekannya berisi kombinasi simbol dan sandi yang menurutnya akan mengungkapkan identitasnya jika diuraikan. Pembunuhan berantai yang terkait dengan zodiak tetap menjadi salah satu yang paling misterius dan sulit dipahami dalam sejarah Amerika. Sifat samar dari petunjuk yang ditinggalkan hanya memperdalam ketakutan dan daya tarik seputar pembunuh tak dikenal itu. Departemen Kepolisian San Francisco bersama dengan kriptografer amatir dan profesional telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba memecahkan kode yang berpotensi mengarah kepada penangkapan si pembunuh. Keluarga para korban telah menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan. Kehidupan mereka dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab. Ketakutan menyengkeram jantung San Francisco saat Zodiac Killer masih menjadi buron. Bayangannya membayangi kota tersebut. Petunjuk samar tersebut mengejek esensi keselamatan dan kepercayaan pada penegakan hukum. Setiap sandi yang belum terpecahkan merupakan pengingat akan penghinaan si pembunuh terhadap korban dan masyarakat. Ejekan Zodiac terhadap Departemen Kepolisian merupakan tantangan terhadap kebutuhan kolektif kita akan resolusi dan keamanan. Tujuan analitis dan objektivitas atas kasus ini mengungkapkan pelaku strategis yang menggunakan komunikasi rahasia untuk mengendalikan narasi, memastikan warisan pembunuhan berantainya akan bertahan, dan menantang sistem yang berjuang mati-matian demi pembebasan dan cengkeraman predator tak dikenal. Dan serial killer berikutnya adalah Gary Ridgway. Pada pertengahan tahun 1980-an dan awal 1990, Gary Ridgway yang dikenal sebagai Green River Killer memangsa perempuan-perempuan rentan, mengakui pembunuhan terhadap 49 korban. Meskipun pihak berwenang menduga dia mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan yang lebih besar lagi. Modus operandi Ridgway melibatkan penargetan pekerja seks yang menurutnya dapat dibuang dan mengeksploitasi keadaan genting Amerika untuk tindakan predatornya. Dia dihukum karena membunuh orang-orang ini. Kesepakatan pembelaan Ridgway pada tahun 2001 menghindari hukuman mati, memberinya hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. The Green River Killer dengan cermat memilih korbannya, memikat mereka dengan keamanan palsu dari penampilannya yang biasa. Kemampuannya untuk berbaur dengan masyarakat membuat tindakan kejinya tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Jenazah korbannya seringkali dibuang di Green River, sehingga menimbulkan julukan yang identik dengan identitasnya. Pengakuan Gary Ridgway merinci kisah mengerikan yang menewaskan sedikitnya 49 wanita, meskipun jumlah sebenarnya masih belum pasti, dan beberapa perkiraan jauh lebih tinggi dari itu. Penghindarannya dari pengawasan penegakan hukum menunjukkan tantangan dalam menghubungkan kejahatan berantai di era sebelum teknologi forensik lebih maju dari sekarang. Pembunuhan Ridgway tidak hanya mencerminkan kebobrokan dirinya, tetapi juga menyoroti pengabaian masyarakat terhadap komunitas yang terpinggirkan. Tertundanya keadilan bagi para korban dan keluarga mereka menunjukkan kegagalan sistematis dalam melindungi mereka yang paling berisiko. Pembunuhan di Green River mendorong peninjauan ulang terhadap sikap terhadap pekerja seks dan pentingnya penyelidikan yang cepat dan menyeluruh untuk mencegah terjadi hal yang lebih lanjut. Kasus Ridgway tetap menjadi bab serius dalam sejarah kejahatan Amerika.
sebuah pengingat akan perlunya kewaspadaan dan kasih sayang dalam melindungi seluruh anggota masyarakat. Kemudian ada Richard Ramirez. Richard Ramirez yang dikenal sebagai Night Stalker melancarkan gelombang teror di seluruh California dengan pembunuhan brutalnya yang menyerbu rumah pada pertengahan 1980-an sebagai seorang pembunuh berantai yang mengintai di malam hari. Ramirez meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di negara bagian tersebut. Tindakannya ditandai dengan pemerkosaan dan pembunuhan yang keji. Profil kriminalnya menunjukkan pengabaian terhadap kehidupan, usia, atau jenis kelamin, memangsa kelompok rentan dengan kekejaman yang mengejutkan dan tidak pandang bulu. Menganalisis dampak dari Ramirez, jelas bahwa dia tidak hanya menyerang individu, dia menyerang rasa aman yang merupakan hak setiap warga di California. Modus operandinya menciptakan ketakutan nyata yang mengurung masyarakat di balik pintu tertutup saat malam hari tiba. Instruksi Ramirez di malam hari mengubah rumah-rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan menjadi pemandangan horor yang tak terkatakan. Penggunaan simbol-simbol setan menambah ketakutan seputar kejahatannya. Usia para korbannya berkisar dari muda hingga tua, menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan. Trauma psikologis yang ditimbulkan jauh melampaui kekerasan fisik yang dialami korbannya. Penangkapan Ramirez membawa kelegaan bagi semua orang, namun luka yang ditinggalkan oleh tindakannya tetap berada di dalam dan bertahan lama. Aktivitas Night Stalker bukan sekedar rangkaian aksi kriminal, dia adalah kekuatan yang mengganggu tatanan kehidupan di California. Penting untuk mengingat betapa gawatnya peristiwa-peristiwa ini dan untuk mengakui ketahanan masyarakat yang selamat dari mimpi buruk tersebut. Kematian Ramirez saat menunggu eksekusi menutup satu bab. Namun bagi banyak orang, kisah kelam itu terus tertulis dalam kenangan orang-orang yang menjalaninya. Dan selanjutnya adalah Dennis Rader. Di tengah bayang-bayang pembunuh berantai seperti Richard Ramirez, Dennis Rader yang dikenal sebagai BTK Killer dengan cermat mengatur serangkaian pembunuhan yang menimbulkan ketakutan di Wichita, Kansas. Pesona BTK, singkatan dari Bend Torture Kill, menjadi merek dagang yang menghantui dari tindakan kejinya. Pendekatan metodis Rader terhadap kejahatannya mencerminkan perhatian terhadap detail dan kebutuhan akan kendali yang tak terpuaskan. Sebagai terpidana pembunuh berantai, manipulasi yang dilakukan Rader terhadap komunitasnya sama strategisnya dengan menakutkannya. Dia berkomunikasi dengan penegak hukum dan media, menginginkan pengakuan atas kejahatannya. Korespondensi ini termasuk surat kepada stasiun TV lokal pada tahun 1977, di mana dia dengan dingin merinci pembunuhannya, sehingga memulai dialog mengejek yang berlanjut selama bertahun-tahun. Penangkapan Rader pada tahun 2005 memberikan gambaran sekilas tentang pikiran seseorang pria yang menjalani kehidupan ganda yang meresahkan. Pembunuhan pertamanya yang diketahui, pembunuhan brutal terhadap 4 anggota keluarga, memicu terjadinya aksi besar-besaran yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Eksplorasi analitis dari kepribadian BTK, yaitu Dennis Rader ini, menyoroti mekanisme psikologis yang bekerja. Hal ini merupakan pengingat yang serius akan kemampuan manusia untuk melakukan kerusakan dan kebutuhan mendesak akan kewaspadaan dan keadilan dalam upaya mencapai keselamatan dan pembebasan dari predator semacam itu. Kisah BTK adalah babak suram dalam sejarah kejahatan Amerika yang telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam kesadaran kolektif. Dan yang terakhir adalah Edmund Kemper. Tanpa melupakan serial killer lain seperti Samuel Little, Albert Fish, ataupun Diane Carroll, Edmund Kemper muncul sebagai sosok mengerikan lainnya yang memiliki modus operandinya sendiri. Edmund Kemper muncul sebagai sosok mengerikan lainnya yang modus operandinya adalah memangsa wanita muda dengan perpaduan kebrutalan dan ketelitian. Rentetan pembunuhan mengerikan yang menghebohkan masyarakat menandai maraknya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Kemper. Berdiri dengan tinggi 6 kaki 9 inci, postur tubuhnya yang mengesankan merupakan faktor penting dalam kemampuannya untuk mengalahkan korbannya dengan sangat mudah. Metodologi Kemper sangat meresahkan karena unsur sadis dan kanibalistik yang ia masukkan ke dalam kejahatannya. Kecerdasannya, atribut penentu lainnya. Membantu perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan dengan cermat. Dia memilih korbannya dengan hati-hati. Seringkali memilih mahasiswa muda yang menumpang, yang merupakan praktek umum pada saat itu. Setelah mengamankan korbannya, Kemper akan membawa mereka ke daerah terpencil di mana kebobrokannya terungkap sepenuhnya. Setelah pemeriksaan mayat, dia memotong-motong tubuh mereka dan terlibat dalam nekrofilia yang menimbulkan penghinaan lebih lanjut. Bahkan setelah kematian korbannya, tindakan penyerangan seksual ini diperparah dengan pengakuannya di kemudian hari atas kanibalisme yang menambah lapisan mengerikan pada tindakannya yang sudah sangat mengerikan.
Teror camper mencapai puncaknya dengan membunuh ibunya sendiri. Setelah itu, ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Kesepakatan pembelaan yang akhirnya diterimanya membebaskannya dari hukuman mati dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Pengakuannya memberikan wawasan yang mengerikan ke dalam pikiran seorang pembunuh berantai ketika ia merinci kejahatannya dengan keterus-terangan yang mengerikan. Bagi mereka yang mencari pembebasan dari cengkraman ketakutan yang ditimbulkan oleh cerita-cerita ini, memahami kedalaman kekejaman camper adalah pengingat akan kegelapan yang dapat bersemayam dalam jiwa manusia. Kasusnya merupakan peringatan keras akan potensi kejahatan yang ditutupi oleh keadaan normal. Di tengah kegelapan kejahatan di Amerika, para pembunuh berantai ini berdiri sebagai patung yang suram, pengingat akan kerapuhan kehidupan manusia dan potensi mengerikan yang ada di dalamnya. Kisah-kisah mereka yang terukir dalam sejarah keburukan menjadi kisah peringatan akan kegelapan yang dapat membusuk di dalam jiwa manusia. Mengungkap jalur-jalur mereka yang menyimpang, memberikan gambaran yang tajam tentang jurang yang dalam, mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan lebih memahami akar kejahatan tersebut. Saat kita menelusuri betapa dalamnya kebobrokan mereka, penting untuk melakukan pendekatan terhadap analisis ini dengan perspektif yang terukur dan objektif, sekaligus mengenali respon emosional yang ditimbulkan oleh kisah-kisah tersebut. Dengan menyelidiki pikiran para penjahat ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga mengenai kompleksitas sifat manusia dan perlunya masyarakat waspada dan penuh kasih sayang yang memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi manusia-manusia lainnya. Semoga kisah-kisah mereka menjadi pengingat akan pentingnya mengungkap individu-individu jahat ini dan bekerja secara kolektif untuk mencegah terjadi hal yang lebih lanjut yang akan menimpa orang-orang yang tak berdosa. Sekian dulu dari gue Adam pamit, sampai jumpa.